Assalamualaikum teman-teman. Pernah ke Danau Kembar nggak ya? Kalau udah, selamat, kalian udah menikmati pemandangan indah sekaligus surganya dari Indonesia. Kalau belum, ayo ke Danau Kembar. Ternyata ketika kita mengunjungi suatu daerah, kita tidak hanya bisa menikmati bagaimana pemandangannya, namun kita bisa memetik hikmah dari nilai historikal daerah itu sendiri. Contohnya Danau Kembar. Sejarah yang pekat melatar belakangi asal-usul penamaan daerah di sekitar Danau Kembar ini. Berawal dari cerita seorang ninyak yang bernama Ninyak Gadang Bahan yang melawan seekor naga ketika naga menghalangi Ninyak Gadang Bahan untuk mencari kayu ke hutan. Karena Ninyak Gadang Bahan menjunjung tinggi petuah, lawan indak dicari, sobok pantang dilaan. Artinya, lawan tidak dicari, kalau bertemu pantang mengelak. Terjadilah perkelahian antara naga dan Ninyak Gadang Bahan hingga pertarungan yang dimenangkan oleh Ninyak, sehingga naga bertekuk lutut dan menyerah. Naga kehabisan darah karena sebetan beliung dari Ninyak Gadang Bahan. Kepala naga nyaris putus, darah mengalir dengan keras. Angku Ninyak Gadang Bahan menarik naga itu dan melempar dengan sekuat tenaga dan sampai ke sebuah lembah. Darah dari kepala naga terus mengalir sehingga memerahkan daerah tersebut. Sehingga daerah ini menjadi tempat kunjungan yang menarik bagi Angku dan juga orang-orang yang ada di sekitar itu. Tapi lama-lama badan naga ini mulai tertimbun oleh tanah, dan di antara dua lingkaran naga itu tergenanglah air yang membentuk dua danau kecil. Lama-kelamaan danau ini terus semakin besar, sehingga terbentuklah dua bawah danau yang besar dan indah. Menurut cerita itu pula lah terbentuk dua nama daerah. Pertama adalah Lembah Gumanti yang berasal dari kata Lambah Nagonan Mati. Sekarang menjadi nama kecamatan dari tempat kedua danau ini. Kemudian ada yang mengartikan Lembah Nagonan Sakti, artinya lembah naga yang sakti. Yang kedua adalah sebuah daerah yang bernama Ayasirah atau air merah. Di daerah ini terkenal dengan airnya yang merah. Konon ceritanya penyebab dari air di daerah itu merah adalah darah yang terus keluar dari kepala naga. Karena sampai sekarang naga tersebut masih hidup dan masih mengeluarkan darah. Teman-teman, legenda ini mengajarkan kita sebuah arti hikmah. Janganlah pantang menyerah walaupun hambatan besar tak buyar. Hadapi rintangan yang malang melintang. Resah, amarah jangan jadikan kesah. Tetap milikilah tekad baja untuk menghapuskan penghalang-penghalang dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Insya Allah seberapa besar perintangan yang akan dihadapi akan dapat dituntaskan. Bukankah dalam agama Islam mengajarkan kita untuk pantang menyerah sebagaimana yang diwahyukan dalam surat Ar-Ra'd ayat 31? Kiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara. Tentulah Al-Quran itulah dia. Sebenarnya dengan segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidaklah orang-orang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia. Lantas, jika saja naga bisa dikalahkan oleh manusia, bagaimana kita bisa dikalahkan oleh diri sendiri yang seringkali dilanda oleh maras? Semoga hikmah dapat dipetik dalam kisah ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.